Beberapa waktu belakangan, nama Sukatani band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah mendadak jadi pembicaraan publik. Hal itu menyusul viralnya lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar, memicu perdebatan sengit dan memunculkan berbagai reaksi. Pasalnya, lirik dalam lagu tersebut mengeritik oknum polisi nakal yang diduga melakukan pemerasan terhadap masyarakat. Bayar 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 menggambarkan pengalaman seseorang yang harus selalu membayar ketika berurusan dengan polisi, yang menimbulkan persepsi negatif terhadap citra kepolisian. Banyak warganet yang mendukung pesan kritis yang disampaikan oleh Sukatani, sementara yang lain mengecam lirik tersebut sebagai tindakan tidak menghormati institusi kepolisian. Ya, kalau menurut aku sendiri ya itu sebenarnya bagus buat kepolisian. Karena apa? Dengan lagu itu semua cita-cita polisi yang selama ini jelek bisa kebuka gitu kan. Yang selama ini cita-cita polisi di masyarakat itu jelek bisa kebuka gitu. Nah, dengan adanya lagu ini, ke atasan kepolisian itu bisa menintrospeksi nih bawahan-bawahannya kerjaannya bener nggak gitu kan. Kalau aku sendiri setuju karena apa? Dia mungkin ada kesalahan juga dari pembuatan lirik lagunya, ada dari pembuatan musiknya mungkin salah juga, tapi dia ada benernya juga, nggak jadi 50-50 lah, ada benar ada salahnya gitu. Dengan langkah permintaan maaf dan penarikan lagu, band Sukatani berusaha meredakan kontroversi yang muncul akibat lirik lagu mereka yang dianggap sensitif. Lutfi yang berperan sebagai gitaris dan Indriati sebagai vokalis mengungkapkan bahwa lagu tersebut sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Meski begitu, ia meminta kepada semua pihak yang memiliki lagu tersebut untuk menghapusnya dari media sosial. Dalam video tersebut, kedua personel menegaskan bahwa permintaan maaf yang mereka sampaikan adalah tanpa paksaan dari pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Saya Muhammad Sifa Alufti, sekali lagi mohon maaf
Saya Novi Citra Indriati sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi. Dengan ini saya menghimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu Bayar Polisi, agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar. Karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami dari band Sukatani. Tolong segera dihapus video yang menggunakan lagu kami dengan judul lagu Bayar 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 yang telah diupload oleh pengguna media sosial saat ini. Demikian pernyataan yang kami buat ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada paksaan dari pihak siapapun. Kami buat secara sadar dan sukarela dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kami yang membuat pernyataan ini Muhammad Syifaludin, Novi Citra Indriati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gue penikmat lagu tersebut. Kalau gue pribadi itu mengekspresikan kenyataan yang benar-benar terjadi di realita yang ada sekarang. Cuman sangat disayangkan karena banyak hal yang terjadi setelah lagu itu booming. Gue ngalamin sendiri juga. Emang sedikit-sedikit itu kita bakalan harus bayar ke mereka. Kenapa harus ada seperti itu? Iya kan? Posisinya ketika kita kehilangan HP aja kita nggak bakalan diurus kalau nggak bayar. Gitu. Itu sebuah fakta sih sebenarnya yang mereka utarakan. Walaupun emang musiknya agak punk, tapi itu adalah fakta yang mereka utarakan. Kalau dari gue pribadi ya lo boleh memiliki suatu karya, suatu mahacipta, tapi ya janganlah maksudnya kayak merendahkan atau mungkin mencibir satu instansi. Ya walaupun halayak ramai sudah mengetahui hal tersebut, tapi seenggaknya ya lo sebagai pemilik karya atau lo memiliki ide atau lo memiliki suatu ciptaan yang dimana lo bisa publikasikan ciptaan lo tersebut, janganlah lo merendahkan atau mencibir suatu instansi lah. Kalau buat gue kayak gitu, justru dimana harusnya lo menciptakan suatu karya itu mungkin apa ya, bisa dibilang kayak lo harusnya membangun kayak gitu loh. Lo membangun, terus lo menciptakan suatu karya di mana karya tersebut harus bisa memotivasi untuk jadi yang lebih baik kalau buat gua. Namun, ditunjukkannya permintaan maaf kepada Polri serta ditariknya lagu berjudul Bayar 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 lantas membuat sejumlah warganet curiga bahwa ada upaya intimidasi yang dialami band tersebut. Media sosial pun semakin ramai dan berbagai tanggapan dari banyak pihak, bahkan seperti selebriti sekalipun. Sementara Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto pada Jumat 21 Februari 2025 mengakui pihaknya sempat melakukan klarifikasi terhadap Sukatani terkait lagu tersebut. Namun dirinya menegaskan bahwa Polri tidaklah institusi anti kritik dan menghargai segala pendapat dari masyarakat. Ben Sukatani buat kritikan tentang oknum polisi malah disuruh klarifikasi dan minta maaf sama institusi polisi. Padahal beberapa waktu lalu institusi polisi bilang bahwa orang yang berani kritik pedas polisi akan menjadi sahabat polisi. Tapi kok Sukatani malah dibikin klarifikasi? Kan jadi timbul pertanyaan, ini Sukatani mau dijadiin sahabat polisi atau sebenarnya ada oknum polisi yang gak suka sama karyanya Sukatani makanya disuruh klarifikasi? Gak mungkin dong sahabat Polri mau mengintimidasi sahabatnya sendiri. Dan yang lucunya, kalaupun lirik lagu Sukatani itu benar, tujuannya adalah untuk oknum polisi. Dan gue yakin gua, mungkin para pejabat dan institusi Polri tahu bahwa pasti ada si anak buahnya itu yang nakal, yang pasti juga ngebuat institusi polisi jadi jelek. Masa iya sekelas institusi polisi alergi fakta pasti punya anak buahnya yang nakal? Sekarang masyarakat tuh bingung, sebenarnya kita boleh kritik atau nggak boleh kritik? Dan kenapa sih fakta sebesar ini harus dibohong-bohongin? Gimana pendapat kalian? Silahkan komen. Lumayan hari ini uang tilang nih. Banyak juga nih uang tilang nih. Misi pak. Pak. Kenapa? Lapor pak. Saya bawa berita penting pak.
Info penting. Kenapa? Uang tilang kamu banyak hari ini? Bukan pak, kalau itu dikit pak. Saya kesini mau lapor pak, ada lagu pak. Lagu viral pak. Apa pentingnya itu lagu? Duit nih, duit penting. Pak denger dulu pak. Ini udah viral kemana-mana pak, lagu tentang kita pak. Mana? Siapa ini? Siapa? Ben Sukatani pak namanya pak. Kita gak kayak gitu anjir. Jangan bilang gue biar polisi enggak. Iya pak, saya setuju pak. Nggak gitu pak. Cari dia sekarang. Cari. Suruh klarifikasi. Oke pak, sekarang pak. Hei, Sukatani 1312, ayo dong. Jangan bikin lagu yang membuat masyarakat itu resah. Oke, bikin lagu persatuan. Oke, seni itu bikin lagu yang bikin adem, ya nggak Nyoki? Oke, Sukatani Band, tolong dong. Contohnya, salah satu lagu favorit gua itu. Jujur gua nggak suka dengan lagunya Sukatani yang judulnya Bayar. Jadi seolah-olah mereka itu menggiring opini supaya kalau ada apa-apa masalah dengan polisi itu harus bayar. Padahal di berita udah jelas nih. Sampaikan kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu gratis. Masuk aja gratis. Kecuali kalau kamu mau jadi anggota. Nah itu baru bakso. Ya. Apalagi kalau kalian kalau lapor polisi harus bayar polisi itu dari mana? Kalau lapor ya kalian punya kehilangan motor, kehilangan mobil, penggelapan uang, kriminal, ya lapor gratis. Kecuali kalau mau diproses. Nah itu baru harus bakso. Lagian frontal banget nih Sukatani ya. Semangat. Kalau tanggapan saya sih, saya pribadi nih ya, apalagi kalau misalkan aku tuh seorang public figure juga, bener gak? Ya kan, apalagi dia lagunya juga kan viral juga kan, otomatis kan dia pekerja seni nih, ya kan sebagai public figure juga nih. Nah kalau misalnya dari saya, kalau misalkan dia sudah viral seperti ini, konsepnya itu mesti harus berhati-hati untuk menciptakan karya yang semua masyarakat nanti akan pada tahu umumnya. Benar nggak? Karena gini ya, karena kalau misalkan kita seorang public figure itu penting sekali yang menjaga attitude. Karena attitude itu benar-benar yang dinilai sama semua masyarakat. Kalau misalkan lirik itu memang, kalau misalkan emang apa adanya, benar adanya, ya kan? Ya seharusnya gimana ya? Sebenarnya sih ada yang menuai pro dan kontra ya. Kalau misalkan, kalau dari aku ngedengerin suara itu sih agak sedikit, kalau misalnya aku public figure agak sedikit ngeri juga gitu loh. Karena kita kalau misalnya public figure itu mesti harus hati-hati, takutnya disalahgunakan gitu loh. Apalagi kalau sampai spiral itu. Bener nggak? Pokoknya kita kalau misalkan menjadi seorang public figure, kita mesti harus, kalau misalkan kita di musisi, lirik-liriknya itu, bait-baitnya itu kita mesti harus hati-hati, takutnya menyimpang atau jadi permasalahan di lagu kita gitu loh. Yang lebih mengejutkannya lagi, buntut dari kontroversi lagu Bayar, vokalis Sukatani Novi Citra Indriati dikabarkan dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Ia diketahui merupakan seorang guru di sebuah sekolah swasta di Kabupaten Purbalingga. Beredar kabar dirinya diberhentikan seiring dengan maraknya pro kontra dan dianggap melanggar kode etik sebagai guru. Namun, di tengah ramainya kabar tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menawarkan Novi untuk kembali menjadi guru dan mengabdikan dirinya kepada pendidikan. Ini bukan pemecatan, tapi ini pembungkaman. Gua anak band yang juga bekerja di bidang pendidikan. Kenalin, gue Rani, vokalis dari Mahardias. Membaca berita ini, jujur gue shock dan gue mau mencoba menjelaskan dari sisi pandang anak band yang juga kerja di bidang pendidikan. Gue sebagai anak band tuh tahu cara menempatkan diri ketika gue lagi ngeband dan juga lagi sama anak murid. Misal lagu gue tentang cinta-cintaan atau tentang kritik pemerintah, gue gak akan ajarin anak-anak murid gue untuk lu cinta-cintaan ya, lu besok kritik pemerintah ya. Enggak. Lagi pula gue yakin itu si Mbak Novi gak akan bilang ke anak muridnya kayak,
Ibu nih anak band loh, ibu punya band loh. Dengerin lagu-lagu ibu ya. Gak mungkin. Musik itu seni hiburan. Dan mengajar adalah suatu pekerjaan, kewajiban dan juga tanggung jawab. Beda, itu dua hal yang sangat amat berbeda. Nggak make sense aja gitu kalau musisi ini dipecat karena lagunya dia. Gue tahu cara pandang sekolah ini seperti apa dan pasti pihak sekolah juga ada banyak pertimbangan. Tapi ini kebijakan yang nggak bijak sama sekali dan menurut gue pola pikir orang-orang ini perlu dirubah. Si Mbak ini tuh nggak kriminal loh, kecuali dia melakukan tindak asusila ke anak muridnya atau melukai anak muridnya. Baru make sense dipecat. Ini tuh dia cuma mau menyampaikan cara pandang dia lewat lagu, ngapain dipecat woi? Ada pihak yang gak terima kah? Atau gue gak tahu, tapi gue paham. Menurut gue ini gak make sense sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga. Saat ini sedang retreat di Magelang bersama dengan seluruh kepala daerah dari seluruh Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral di berbagai sosial media terkait band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat disayangkan sih sampai mereka harus dipecat di saat sekarang orang susah cari kerja. Mereka cuma mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Mereka ditangkap sebenarnya lebih memperjelas bahwasanya ini adalah hal yang benar-benar terjadi, tapi mereka menyembunyikannya. Tapi ini udah rahasia umum sih sebenarnya. Jadi justru malah lucu sih kalau misalnya mereka ditangkap dan disuruh buat video klarifikasi. Sedangkan masyarakat umum itu sudah benar-benar tahu apa yang terjadi di lapangan. Menurut gue pribadi ya sebenarnya sebuah ungkapan dari musisi band Sukatani yang ya emang secara genrenya emang punk ya katanya kan. Punk itu kan ya udah liriknya lugas apa adanya ya sesuai dengan pengalaman dia mungkin, tapi ternyata emang terkadang kita juga kalau misalnya untuk bikin lirik suka tidak suka pasti ada orang yang nggak terima. Salah satu ini yang kena adalah instansi polisi juga ya. Kalau dari gue pribadi mungkin bisa lebih bijak aja, tapi ya bukan kita ngelarang atau enggak, tapi ya emang di Indonesia ini kan hukumnya kan emang agak-agak rumit ya. Secara seni ya bebas-bebas aja, tapi emang ada harus pihak-pihak yang mungkin tidak perlu disebutkan secara lugas seperti itu. Tak hanya di sosial media, sejumlah aksi turun ke jalan mendukung band Sukatani pun bermunculan. Di Purbalingga, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas dengan mengenakan busana serba hitam hingga membuat spanduk yang menyuarakan bahkan menyindir instansi kepolisian yang dianggap anti kritik. Dalam aksi tersebut, massa turut membagikan sayuran hasil tani kepada warga yang melintas. Mereka juga menyanyikan lagu Bayar, Bayar, Bayar dengan suara yang sangat lantang.
Tentu. Sedangkan Kapolri pernah bilang masyarakat Indonesia itu boleh untuk mengkritik Polri. Nah, dan sekarang kalau emang lagu itu dipermasalahkan, perlu kita tanyakan gitu loh. Apa nih tanggung jawab dari omongan Kapolri gitu kalau menurut aku. Kalau misalkan dibilang dari liriknya itu tadi ya, apa-apa bayar ini bayar, itu bayar. Kalau misalkan dari pengalaman saya, ya bener banget apa adanya. Bener banget. Dari lirik itu ya, saya sih sebenarnya nggak membela siapapun. Ini atas dasar saya, atas dasar kepribadian saya juga gitu loh. Ya karena ya sebenarnya kalau misalkan dari pihak kepolisian, kalau misalkan mau mengayomi semua masyarakat, ya kan, seharusnya mengayomi aja lah dengan baik gitu. Jangan apa-apa bayar gitu. Karena pengalaman aku juga pernah kayak gitu juga sih. Sorry ya kalau misalkan aku ada salah-salah perkataan dan pengalaman juga yang benar-benar yang buat kalian gimana gitu, ya kan? Ya kalau bisa dari pihak kepolisian, please, kita ini masyarakat kecil, masyarakat biasa. Kalau misalkan kita butuh bantuan, butuh apapun, tolong ditindaklanjutkan yang lebih tegas lagi. Kemarin tuh ada viral juga masalah damkar lebih peduli dari pihak kepolisian. Ya ini saya lagi ngomongin masalah keviralan aja ya. Itu tuh karena damkar itu tuh banyak banget yang pro ke damkar daripada pihak kepolisian. Karena damkar itu dinilai dari segi netizen, dari segi masyarakat Indonesia, ternyata damkar lebih gercep ya ketimbang dari kepolisian. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD ikut angkat bicara terkait polemik yang menimpa Ben Sukatani, menegaskan bahwa Sukatani seharusnya tidak perlu meminta maaf ataupun menarik lagu tersebut dari peredaran hanya karena lagunya digunakan dalam aksi demonstrasi. Terbaru, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyebut bahwa Ben Sukatani boleh kembali mengedarkan lagu bayar di platform musik digital. Artanto menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi Sukatani untuk membawakan lagu tersebut dalam penampilan mereka. Bahkan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyampaikan tawaran kepada Ben Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam upaya memperbaiki Korps Bayangkara. Ya, pengalaman gue pribadi karena gue juga sebagai seniman juga, musisi juga, ya mungkin gue belum pernah ngalamin bikin lirik lagu yang seperti itu, tapi ya sudah karena itu udah idealisnya Ben Sukatani seperti itu. Kalau gue pribadi mungkin bisa lebih aman dalam bikin lirik lagu aja. Ya kalau dibilang lu mau melanggar hak berekspresi atau menciptakan suatu karya, ya karena gini loh, dimana di situ lu sudah mengucapkan satu nama, yaitu instansi tersebut. Kayak begitu. Kalau lu dibilang yang namanya sudah bersalah, ya lu jelas bersalah. Ya kayak contoh temen gue namanya Anggi, terus gue bikin lagu nama Anggi. Wah, Anggi itu begini, Anggi itu begini, Anggi itu begini, Anggi itu begini, Anggi itu begini. Ya berarti kan gue sudah nyebut satu nama. Kayak begitu. Kalau bukan instansi tersebut, siapa yang menjaga kita dalam untuk hal-hal yang kayak kita butuh apa, mau nggak mau, suka nggak suka, kita panggil mereka. Tentu bakal ada muncul rasa ketakutan dalam diri masing-masing gitu. Jangankan saya, mungkin orang-orang lain juga gitu yang dia punya pemikiran buruk tentang pemerintahan, tentang kepolisian atau aparatur negara lainnya. Dia mungkin yang awalnya bergebu-gebu nih, pengen menyuarakan isi hatinya, pengen mengkritik instansi-instansi tersebut. Nah, dengan adanya kejadian ini dia jadi takut gitu. Untuk para musisi-musisi tetap berkarya gitu. Karena kalian juga punya hak untuk berkarya, punya hak untuk menyuarakan aspirasi kalian gitu. Jadi nggak perlu terlalu takut karena masalah ini gitu. Tetap berkarya aja.